Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi Mawarti dengan NIM A1C0231018. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ayudia yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Makna Biaya dalam Festival Tumbuh di Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai wujud gotong royong dan tanggung jawab sosial masyarakat. Yang pertama di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna biaya dalam Festival Tumbuh di Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnografi melalui analisis domain, taksonomi, komponensial, serta wawancara dengan masyarakat setempat. Hasil menunjukkan bahwa biaya tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga non-moneter seperti tenaga, waktu, kehadiran, hingga aset komunal. Kontribusi biaya dipahami sebagai bentuk gotong royong, solidaritas sosial, penghormatan adat, dan pelestarian tradisi. Dengan demikian, biaya dalam Festival Tumbuh memiliki makna simbolik dan sosial yang tinggi karena menjadi sarana memperkuat hubungan antar keluarga dan menjaga identitas budaya masyarakat Wawo. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Festival Tumbuh adalah tradisi budaya masyarakat Wawo, Kabupaten Bima yang menampilkan praktik ritual dan pertunjukan budaya sebagai warisan leluhur. Pelaksanaan festival ini membutuhkan biaya cukup besar, baik biaya moneter seperti pengadaan perlengkapan, konsumsi dan logistik maupun biaya non-moneter berupa tenaga, waktu, dan aset komunal. Biaya tidak dipahami sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai wujud gotong royong, tanggung jawab sosial, serta simbol penghormatan terhadap adat istiadat. Selanjutnya di sini ada pertanyaan masalah. Yang pertama, sistem pengumpulan biaya oleh masyarakat Wawo. Yang kedua, makna biaya secara budaya, sosial, dan simbolik. Dan yang ketiga, kontribusi biaya sebagai bentuk gotong royong. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menguraikan bentuk biaya moneter dan non-moneter. Yang kedua, menganalisis makna simbolik dalam sosial biaya. Yang ketiga, mendeskripsikan perilaku gotong royong masyarakat. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana biaya dipahami, dimaknai, dan dijalankan oleh masyarakat Wawo. Metode yang digunakan mengacu pada analisis budaya, meliputi yang pertama analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, dan yang terakhir analisis komponensial. Festival ini berlokasi di Kecamatan Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Subjeknya yaitu tokoh adat, panitia, warga, pemuda, dan perempuan. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara mendalam, yang kedua observasi langsung, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, dan yang terakhir analisis komponensial. Dan di sini juga ada validitas data. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, yang ketiga member check-in, dan yang terakhir keterlibatan penelitian secara prologen engagement. Alasan menggunakan analisis budaya. Yang pertama analisis domain diperlukan untuk memahami elemen budaya. Yang kedua analisis taksonomi diperlukan untuk melihat pola perilaku. Dan yang ketiga analisis komponensial diperlukan untuk menemukan makna mendalam. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama makna biaya sebagai sistem sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya dalam Festival Tumbuh tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan finansial, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan benda budaya seperti peralatan musik tradisional, pakaian adat, sesaji, dan tongkat simbolik mengidentifikasikan bahwa biaya tidak terpisah dari konteks adat, melainkan melekat pada identitas budaya masyarakat.
Pengetahuan budaya tentang nilai gotong royong, sejarah festival, makna keikhlasan, serta peran keluarga menunjukkan bahwa biaya bersifat kolektif dan moral, bukan individual. Dengan demikian, kontribusi biaya memiliki makna simbolik, yaitu bentuk penghormatan dan manifestasi ketaatan warga terhadap adat yang mereka junjung tinggi. Yang kedua, biaya sebagai representasi gotong royong. Temuan domain dan taksonomi memperlihatkan peran gotong royong sangat dominan dalam pembiayaan dan persiapan festival. Wawancara narasumber menunjukkan bahwa yang pertama, warga membersihkan lokasi secara bersama-sama, yang kedua, bekerja di bagian fisik, yang ketiga, perempuan menyiapkan konsumsi, dan yang terakhir semua warga memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa paksaan. Pembahasan menunjukkan bahwa gotong royong bukan sekedar kegiatan kerja bakti, tetapi merupakan modal sosial atau sosial kapital yang mengurangi kebutuhan biaya moneter. Kerjasama ini memperkuat rasa kebersamaan dan memperlihatkan bahwa masyarakat Wawo memandang keberhasilan festival sebagai tanggung jawab bersama. Gotong royong juga menjadi indikator bahwa biaya tidak selalu harus berupa uang, tenaga, waktu, aset, dan moral, merupakan bentuk kontribusi yang dihitung sebagai biaya non-moneter yang sama pentingnya. Yang ketiga, musyawarah sebagai mekanisme pengelolaan biaya. Hasil taksonomi menunjukkan bahwa pengumpulan biaya dilakukan melalui musyawarah kampung. Wawancara narasumber mengungkapkan bahwa warga berkumpul untuk membicarakan kebutuhan dan pembagian beban biaya secara adil. Pembahasan mengindikasikan bahwa yang pertama, musyawarah menciptakan transparansi dan rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, pembagian biaya mengikuti asas kemampuan keluarga dan kesempatan bersama, bukan melalui paksaan. Yang ketiga, musyawarah memperkuat legitimasi keputusan adat karena melibatkan seluruh warga. Hal ini menggambarkan bahwa sistem pembiayaan festival bersifat partisipatif, kolektif, dan adat istiadat menjadi landasan normatif dalam pengelolaan. Yang keempat, biaya sebagai wujud solidaritas dan bantuan mutual. Hasil taksonomi menunjukkan bahwa ketika ada keluarga yang kurang mampu, tetangga dan keluarga lain memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan biaya festival, menjadi pemicu tumbuhnya empati dan perhatian sosial antar warga. Pembahasan menunjukkan yang pertama, solidaritas antar tetangga merupakan mekanisme redistribusi budaya yang memastikan semua warga tersertakan dalam pembiayaan festival. Yang kedua, bantuan mutual memperkuat jaringan sosial sehingga menciptakan hubungan saling mendukung. Yang terakhir, nilai solidaritas menegaskan bahwa festival adalah milik bersama, bukan milik kelompok tertentu. Ini memperlihatkan bahwa biaya menjadi pemicu tumbuhnya empati dan perhatian sosial antar warga. Yang kelima, biaya sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat. Dalam hasil penelitian, narasumber menyatakan bahwa adat mengajarkan agar setiap warga ikut serta. Kami merasa wajib menyumbang karena ini festival adat. Pembahasan mengungkapkan bahwa biaya dipandang sebagai bagian dari kewajiban adat, bukan sebagai beban ekonomi. Yang kedua, kepatuhan ini mencerminkan struktur sosial di mana adat menjadi sumber legitimasi tertinggi dalam menetapkan kewajiban sosial. Yang ketiga, ketaatan terhadap adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap keluarga berpartisipasi dalam festival. Dengan demikian, kontribusi biaya merupakan bentuk ketaatan budaya yang memperkuat keberlanjutan tradisi. Yang keenam, kontribusi biaya sebagai penjaga martabat dan kehormatan kampung. Data penelitian menunjukkan bahwa warga memandang kontribusi sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan kampung. Festival yang sukses akan membawa nama baik bagi komunitas. Pembahas menunjuk bahwa pertama, biaya berfungsi sebagai indikator kehormatan sosial bagi keluarga dan komunitas. Yang kedua, semakin besar
partisipasi warga, semakin tinggi martabat kampung di mata masyarakat luar. Dan yang ketiga, kehormatan kolektif menjadi pendorong bagi warga untuk tetap berkontribusi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, biaya budaya hanya bersifat material, tetapi juga simbol status sosial dan kehormatan budaya. Yang ketujuh, biaya moneter dan non-moneter. Dua unsur yang tidak terpisahkan. Tabel biaya dalam penelitian Anda membagi biaya menjadi yang pertama biaya moneter, yang kedua biaya non-moneter, dan yang ketiga aset pendanaan. Pembahasan memperlihatkan bahwa yang pertama biaya moneter yaitu uang kas, pembelian bahan, dan logistik digunakan untuk kebutuhan teknis yang tidak dapat dipenuhi melalui tenaga atau aset. Yang kedua biaya non-moneter yaitu tenaga, waktu, pengetahuan, budaya, memiliki nilai sosial yang tinggi dan justru paling dominan dalam pelaksanaan festival. Dan yang ketiga, aset pendanaan yaitu alat tradisional, aset kampung, dan hibah, menjadi bentuk kontribusi kultural yang memperkuat identitas adat. Secara keseluruhan, biaya festival merupakan gabungan dari ekonomi, tenaga, moral, dan budaya. Faktor-faktor ini saling melengkapi sehingga festival dapat terlaksana tanpa ketergantungan dana besar. Selanjutnya yang ke-8, biaya sebagai penjaga kelestarian festival tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga menyumbang karena ingin melestarikan tradisi agar tidak hilang. Hal ini menunjukkan bahwa biaya memiliki fungsi pelestarian budaya. Pembahasan memperlihatkan bahwa yang pertama biaya menjadi mekanisme utama untuk menjaga keberlangsungan festival tumbuh. Yang kedua, tradisi bertahan karena warga secara sadar menyediakan sumber daya yaitu uang, tenaga, dan aset. Yang ketiga, pelestarian budaya tidak terjadi secara otomatis tetapi melalui sumbangan aktif masyarakat. Dengan demikian, biaya bersifat strategis bagi keberlanjutan budaya. Yang ke-9, biaya sebagai ekspresi keikhlasan dan amal sosial. Dari hasil penelitian, kontribusi dianggap sebagai sedekah atau amal. Pembahasan memperlihatkan bahwa yang pertama, seluruh proses pembiayaan didasari nilai spiritual keikhlasan. Yang kedua, keikhlasan menghilangkan rasa terpaksa dan membuat kontribusi secara terasa ringan. Dan yang ketiga, nilai keagamaan dan adat melebur menjadi satu dalam persepsi masyarakat. Nilai keikhlasan ini menjadi faktor kunci keberlanjutan festival dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, yang ke-10, sintesis pembahasan. Berdasarkan seluruh temuan, yang pertama, biaya merupakan mekanisme sosial yang mengikat warga dalam jaringan gotong royong. Yang kedua, kontribusi tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan dan ibadah sosial. Yang ketiga, sistem pembiayaan menghasilkan kesetaraan, kebersamaan, dan pelestarian adat. Yang keempat, festival tumbuh bertahan karena adanya kontribusi moneter, non-moneter, dan aset budaya yang dipikul bersama seluruh masyarakat. Dengan demikian, biaya dalam festival tumbuh tidak semata-mata bersifat material, tetapi mencerminkan identitas kolektif, solidaritas sosial, moralitas adat, dan komitmen warga terhadap pelestarian tradisi budaya Wawo. Dan kesimpulan dari artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa makna biaya dalam festival tumbuh di Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi menjadi wujud nyata dari gotong royong dan tanggung jawab sosial masyarakat. Biaya dipahami sebagai sistem sosial budaya yang melibatkan kontribusi moneter, tenaga, waktu, dan aset komunal yang disediakan secara sukarela melalui musyawarah dan kerjasama kolektif. Setiap keluarga merasa berkewajiban moral untuk berpartisipasi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, menjaga kehormatan kampung, serta melestarikan tradisi yang diwariskan leluhur. Dengan demikian, biaya dalam festival ini memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai simbol solidaritas, kebersamaan, dan komitmen masyarakat Wawo dalam menjaga keberlangsungan budaya tumbuh dari generasi ke generasi. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.